masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang. Kabar Ratna Pro 4. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Baju adat Dolomani yang berasal dari suku Buton Sulawesi Tenggara dulunya dikenakan oleh Sultan Buton termasuk Sultan Muhammad Ali terutama dalam acara
penting Kesultanan. Baju Dolomino terdiri dari baju celana dan sarung serta kopiah berwarna hitam dengan corak putih. Baju ini dihiasi sulaman bunga ronggo yang melambangkan perjalanan seorang pemimpin. Baju Dolomani ini juga pernah dipakai oleh Presiden Joko Widodo pada hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam paribasa sahabat budaya. Kabar pagi obrolan santai hadir kembali menemani Anda bersama saya Mbok Ruslan. Dan sahabat budaya, pagi hari ini kita akan membahas jelang ini Hari Radio tanggal 11 September 2024. Besok kita rayakan. Dan tentu pagi hari ini saya ingin mengetahui ya sahabat budaya, perjalanan bersama dengan RRI selama 79 tahun ini, kira-kira nih apa yang menjadi kenangan terindah bagi sahabat budaya? Mungkin ada suka dukanya dengan RRI, atau mungkin ada kenangan yang terindah yang susah dilupakan saat ingat atau mendengarkan Radio Republik Indonesia ya. Atau mungkin juga ingin tahu nih sharing-sharing dengan sahabat budaya, awal mulanya Anda tertarik mendengarkan RRI itu melalui program apa? Silakan nanti komentarnya ya sahabat budaya, kami tunggu. Kami ingin tahu sebenarnya Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia itu melalui apa nih, siaran program berapa? Karena biasa orang juga, saya pertama mendengarkan RRI melalui program 4 misalnya. Ada mungkin juga mendengarkan Pro 1 hingga mendengarkan program-program lain yang ada di RRI, atau mungkin spesifik pada acara-acara tertentu ya yang membuat Anda terkesima dan terkesan untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia. Silakan ditunggu komentarnya sahabat budaya di 0811 400 9250. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu lagu sebagai pembuka kebersamaan kita di acara Paribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Lagu dari Ilyas Safar, Mana Siapa Salona. Barcelona, gak
Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu. Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya? Tumbuh bebas stunting anakku, ku perjuangkan sehatmu sebisanya ibu. Tenang ya, Bu. Stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A. Aktif minum tablet tambah darah. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukup konsumsi protein hewani. D. Datang ke posyandu tiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pikiranmu bebas stunting dimulai dari ibu. Doa kami ditunggu. Tumbuh bebas stunting anakku. Ingat, cegah stunting itu penting. Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Nginep dulu lagi bisa nggak ya? Cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh. Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, sahabat budaya, tadi sudah kita dengarkan satu lagu. Mudah-mudahan semangat semuanya mendengarkan lagu dari Makassar tadi.
dari Ilyas Sapar. Silakan sahabat budaya, ingin tahu nih ceritanya sahabat budaya, kenangan atau suka duka mendengarkan Radio Republik Indonesia, atau mungkin ada hal-hal yang menarik yang membuat Anda dulu tertarik untuk mendengarkan RRI ya, khususnya program-program acara di Radio Republik Indonesia Makassar. 79 tahun umur yang tentu seumuran dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu RRI mengawali awal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, mengumumkan hasil bahwa kita sudah merdeka. Kita terima dulu penelpon di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Amboruslan. Iya Bunda, apa kabar tak Bunda, sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Iya. Oke Bunda, kita mungkin banyak hal yang, apalagi kalau Bunda ini termasuk pendengar setianya RRI ya, dan ini mungkin separuh waktunya mendengarkan radio. Iya Bunda, apa nih yang membuat Anda pertama kali itu mendengarkan RRI itu yang sehingga wah kayaknya enak nih dengarkan RRI? Iya, kalau saya boleh mengatakan, kalau Amboruslan tadi mengatakan bahwa separuh waktu, kalau saya boleh mengatakan separuh usia. Separuh usia. Oh iya. Separuh usia saya mendengarkan RRI. Jadi awal ketika saya mendengarkan RRI, saya kan belum, ini saya kan umur masih belasan tahun ya. Yeah. Saya belum memiliki radio. Itu radionya di tetangga. Itu kan radio dulu itu kan diistilahkan radio listrik, yang besar itu, besar, radionya disambung ke listrik, nggak kayak sekarang ini. Jadi kalau tidak bunyi radionya saya izin, saya mau naik ke atas mau kasih bunyi radio, bilang oh iya Andre no, phone ini radionya. Jadi saya selalu begitu kalau misalnya belum bunyi. Ini saya umur belasan tahun. Jadi saya walaupun saya di bawah itu saya tetap monitor karena memang saya kasih keras, karena rumah itu kan kalau di lantai 2-nya itu kan kosong ya. Jadi itu radio kan memang di atas di lantai 2. Jadi disitulah saya menyimak betul-betul RRI Makassar pada waktu itu. Ini bermula saya mendengarkan RRI Makassar memang ya pada awal tahun 70-an itu. Jadi tentang penyiarnya itu saya masih sangat ingat ya. Latif Kamarudin, Sudarmin Dahlan, Carlos Wati Abbas, kemudian Kalili itu kan Helena Manurit Lubar, ya itu semuanya. Jadi sangat banyak kenangan saya dengan RRI. Ya, jadi yang apa namanya, sampai sekarang itu saya masih punya pedoman acara, walaupun dulu itu sebenarnya banyak, tapi karena saya tinggalkan di Palopo, hijrah ke Makassar, ternyata sudah diobrak-abrik ponakan, dia pikirnya sudah tidak ada gunanya, itu. Jadi setelah saya kembali habislah, hilanglah semua. Nah, itu jadi untung selamat satu lembar itu. Pedoman acara RRI Nusantara 1 Makassar itu tahun 1975. Itu yang tersisa sekarang. Yang jelasnya bahwa RRI itu sangat banyak kenangannya. Iya, karena ada salah satu acara itu roket Angkasa Ria. Angkasa Ria. Tahun berapa itu Bunda? Tahun 70-an, 75. Oh iya. Ya, itu tahun 75 itu dibawakan oleh Ramlah Hattahiola almarhumah. Ya. Acara roket Angkasa Ria itu meluncur itu pada tahun 1972 awalnya. Ya, itu kemudian seiring bergesernya waktu sehingga ada perubahan kan, sama seperti sekarang kan ada perubahan mata acara siaran. Ya seperti itu. Kalau acara-acara yang lainnya itu masih sangat banyak itu. Jadi kalau ada acara ini juga Amboruslan, siapakah yang berbahagia hari ini? Itu
siapakah yang berbahagia hari ini, maksudnya yang ulang tahun mungkin, yang menikah mungkin. Ya itu disampaikan semua. Yang seru juga ya. Yang penting kita memberi kabar kepada penyiar bahwa si A, si B, si C itu ulang tahun tanggal sekian. Oh, jadi bukan yang bersangkutan yang sebut bahwa saya ulang tahun, artinya dari pendengar ya? Oh iya. Iya. Iya, jadi saya itu memang selalu menyampaikan kepada para penyiar bahwa nanti itu tanggal sekian yang ulang tahun ini. Jadi itu ada semua dalam catatannya. Jadi pada saat ulang tahun itu disampaikanlah, diucapkanlah selamat ulang tahun atau ada yang menikah. Kemudian ada acara Kota Pos 103. Kota Pos 103 itu membacakan surat-surat dari pendengar. Iya. Kan dulu kan surat-suratan di Ambon Ruslan. Ya, jadi dibacakanlah suratnya para pendengar. Di situlah kita senangnya luar biasa kalau suratnya kita sudah dibacakan. Aduh, sampai apa ya, saya itu biasa saya lompat-lompat. Biasa saya punya ibu bilang, makan mau luput-luput. Karena saking senangnya. Iya, itu begitu juga ketika itu di RRI Jakarta itu, biasa saya tidak mendengarkan. Biasa ibu saya bilang, itu pun asal ke RRI. Ya, jadi memang luar biasa kalau kita mau mengingat kembali sejarah saya awalnya mendengarkan RRI itu. Ya, jadi memang penuh kenangan Ambon Ruslan. Iya. Jadi kalau mungkin saya ditertawai kalau saya boleh mengatakan bahwa di RRI saya bertemu jodoh. Oh, alhamdulillah, itu kenangan yang luar biasa itu Bunda. Itu betul. Oh, jadi memang dulu Bapak juga termasuk pendengar radio RRI ya? Oh iya, sama-sama pendengar dulu. Ya masih. Ada Cinta di RRI judulnya. Iya, dia waktu itu masih bermukim di Kabupaten Kepulauan Selayar. Masya Allah. Saya masih di Palopo juga. Itu saling artinya saling senggol-senggol lah di udara. Dulu kan tidak ada yang telepon-telepon, jadi kita hanya mengirim surat. Akhirnya baku senggol di Pelaminan. Iya, alhamdulillah. Kalau kita mengirim surat itu dibacakanlah. Oh iya, Sophia mengirim salam kepada Andi Aziz Taba di Selayar. Ada ini yang begitu dulu itu Ambon Ruslan. Jadi memang ada acara mana suka. Kalau bahasanya orang dulu itu asam di gunung garam di laut ketemunya di RRI ya. Begitulah kira-kira. Ya, ada yang lagi Pelangi Remaja. Pelangi Remaja itu menceritakan tentang bagaimana kondisi remaja kita. Itu pada saat itu. Terus ada apa lagi ya? Aduh, banyak sekali sebenarnya. Pokoknya penuh kenangan. Iya, ada acara Selayang Pandang, ada aneka lagu-lagu daerah, ada lagram keroncong, ada musik pengantar istirahat, dan lain-lain sebagainya. Itu kan ke pengantar istirahat kalau malam hari ya. Nah, kalau khusus di Pro 4 Bunda apa nih acaranya apa yang paling pertama kita dengarkan dan tertarik untuk dengarkan Pro 4 juga ini Bunda? Yang jelasnya itu awal-awal itu kan saya lupa itu tahun berapa ya, 2004 itu berkembang jadi Pro 1. Akhirnya muncullah Pro 4. Kalau saya tidak salah 2004 ya. Pro 4 itu kalau nggak salah sekitaran 2008 kayaknya Bunda. Oh, 2008 ya. Karena Iya, itu kan pada waktu itu masih ini ya, belum full. Iya, awal-awal munculnya Pro 4 tidak full sama seperti sekarang bahwa dari pukul 5 sampai pukul 00 tengah malam. Itu kan dulu tidak ya? Iya, cuma sebentar berapa jam aja yang mengudara untuk siaran lokal. Ya, siaran lokal saja. Itu yang saya ingat.
Akhirnya berkembang begitu, muncullah Baribasa. Itulah yang banyak memikat pendengar. Belakangan kan setelah dari Pro 1 dialihkan ke Pro 4 itu Pro Dangdut. Ya, itu. Kemudian Kelontarong itu kan belakangan juga baru muncul. Setelah dialihkan siaran budaya itu ke Pro 4. Iya, jadi akhirnya Pro 1 betul-betul news ya, walaupun ada diselingi dengan hiburan juga. Iya, itu jadi yang jelasnya bahwa RRI itu memang sangat menghibur dan mengedukasi. Mantap Bunda. Iya, mengedukasi, namun juga kalau kita hanya menyampaikan kritikan, jangan kritikannya kan kritikan membangun. Betul. Jadi jangan disalahartikan. Jangan disalahartikan bahwa mau menjatuhkan itu tidak ada niat untuk mau menjatuhkan, tetapi mengedukasi agar bagaimana cara bisa ada perbaikan. Terutama penggunaan kata-kata penyiar di udara. Ada hal-hal yang tabu tidak harus diucapkan di udara. Kenapa mesti diucapkan di udara? Ini penyiar kan harus jaga marwahnya RRI. RRI ini kan seusia dengan negara kita. Jadi haruslah betul-betul menerima. Saya sebagai pendengar itu tidak sungkan-sungkan untuk memberi masukan. Karena memang apalah artinya kita pendengar kalau hanya sekadar mendengarkan begitu saja, terlewatkan begitu saja, tidak menyampaikan apa kekurangannya penyiar. Dan apalah artinya kita penyiar kalau tidak ada masukan dari pendengar. Nah, itu dia. Jadi saling mengisi Bunda ya. Betul itu. Jadi memang yang jelasnya bahwa kritikan itu kritikan membangun, bukan untuk menjatuhkan. Yang jelasnya seperti itu barusannya. Mudah-mudahan kedepannya RRI senantiasa jaya di udara. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-79, sekali di udara tetap di udara. RRI inspirasi keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sampai hafal tagline-nya ya, setiap ulang tahunnya RRI. Hari tahun ini inspirasi keindonesiaan ya, selamat budaya. Jadi terima kasih Bunda Sofi tadi sudah bergabung. Di belakangnya lagi di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa dan di mana? Dari Pomrang di Kecamatan Belawa, tapi sekarang di Kecamatan Pitubanyo lagi posisi sekarang ini. Di Siwa. Bagus juga kita dengar di Siwa. Iya bagus, pokoknya RRI itu menjangkau sebagian di Sulawesi Selatan itu menjangkau seluruhnya. Maksudnya yang penting menggunakan radio monitor ya, bisa itu menjangkau, yang penting pakai antena. Ya, antena yang tinggi sedikit. Tidak terlalu juga, bukan terlalu tinggi juga, tidak terlalu jelas, tapi kalau ada memang mungkin pakai jaringan ya. Kalau kita cari jaringan lebih bagus. Bagus juga. Sama dong itu mata air kalau tak lewat dalam juga lewati sungai-sungainya ya. Tidak dapat ke air. Apa aku yang cakalada saya? Cakalada mapal dia aku melemes suara nambah rusak ke radio ku. Cakana cakalada. Iya. Kalau kita bagaimana ini pengalaman tak dulu, apa yang menjadi kenangan dari RRI sampai kita suka dengarkan radio? Kenangan saya mulai dari umur berapa ya? Kan saya sudah umur 79, lahir 79. Agustus, bulan Agustus tanggal 31 lahir 1979. Saya itu mendengarkan radio mulai dari 86. 86 saya mendengarkan radio itu. Tetap artinya saya eksis sampai sekarang mendengar radio, walaupun biasanya dulu itu jarang-jarang tembus satu kali atau mengirim surat satu kali di RRI, tapi ya artinya 1 bulan lah biasa mengirim surat begitu. Dulu masih atensi yang dibaca penyiar. Dulu ya, misalnya kita dulu misalnya ada berita duka, kita kirim surat berita duka, kan bagus dulu juga menurut saya. Karena dulu, tapi bagusnya itu karena dulu kan ada namanya
AM, ada namanya SW. Iya. Bagusnya diaktifkan semua lagi itu. Iya. AM, SW menurut menurut saran saya begitu harus diaktifkan semua itu gelombang-gelombang itu, karena kalau kita menggunakan misalnya melalui FM tetap kita menggunakan anten. Sedangkan dulu RRI kita bawa kemana-mana, mau ke sawah, mau ke kebun, kita menggunakan anten kan dulu karena menggunakan AM. Iya. Pro 4 kita menggunakan AM. Jadi kalau misalnya kita pergi mas sampah di sawah, nah kita bawa radio, baru di situ kita putar-putar Pro 4, Pro 1, bagus semua itu dulu. Iya. Iya. Baru siarannya dulu itu RRI itu pokoknya menjangkau semua di seluruh Indonesia lah. Tapi sekarang karena AM, SW sudah jarang aktif, jadi kita menggunakan FM terus. Iya. Begitu. Apalagi siarannya dulu kan sampai sekarang tidak pernah tidak pernah pudar, maksudnya tetap eksis penyiar-penyiarnya kan. Ya, boleh tahu jadi, kalau Puang Amran dulu pertama kali dengar acara nama acaranya di RRI yang membuat kita pertama kali istilahnya tertarik mendengarkan radio RRI. Radio Dandut. Oh, Pro Dandut. Pro Dandut ya. Oke. Radio Dandut di Pro 1 dulu saya tertarik dulu. Iya. Ada penyanyi dulu itu namanya Desi. Depi, ada juga penyanyi namanya UU. Oh, dulu. Ya sudah pensiun semua. Iya. Baru dulu saya itu sering tembus mulai saya aktif menggunakan radio itu namanya Halo Kota Daeng ya. Oh iya. Bahkan itu ada bajunya sampai sekarang itu masih ada itu bajunya dari Pro 1 itu Halo Kota Daeng. Iya. Halo Kota Daeng. Nah ya Halo Kota Daeng dulu itu menggunakan sudah mulai kita menelpon di situ. Bukan kode siapa ya? Kode siapa? Acaranya? Ya itu ya, kode siapa ya betul. Oke, tagline-nya itu di kota apa tadi? Halo Kota Daeng di? Iya, kalau kita tembus Halo Kota Daeng. Ya, begitu. Ya. Kalau kita tembus itu saya masih ingat dulu itu. Baru itu memang artinya RRI sampai sekarang mudah-mudahan jaya terus di udara. Amin. Itu saya harapkan karena sebenarnya itu kita itu seluruh masyarakat Indonesia kita suka sekali mendengarkan RRI. Contohnya saya kan walaupun saya misalnya ada siaran-siaran di televisi, tetap saya suka mendengarkan RRI. Oh, alhamdulillah. Iya, karena mungkin kecintaan saya dengan RRI ya mulai dari kecil sampai sekarang. Iya. Begitu. Ya makasih Ambo, silakan lanjut tugas. Sama-sama kepada salam sapo. Iya, RRI tetap jadi udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Puang Amran, luar biasa komentarnya ya. Jadi memang kalau kita dulu itu sahabat budaya masih berfungsi AM FM ya. Dan tentunya banyak pendengar-pendengar kita di daerah yang bisa menikmati siaran RRI. Tapi mungkin seiring dengan perkembangan karena sudah ada teknologi, lambat pelan-pelan akhirnya kayak MW, SW itu semakin berkurang orang punya medianya untuk mendengarkannya, sehingga kita alihkan ke streaming atau RRI digital. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Ambo. Bari bahasa to Jemi Dembaji. Ini menawar saya tetap baji. Walaupun itu di mana sumber apa. Tapi ini pemberian loh. Iya. Dari orang. Pemberian dari orang RRI. Dari orang RRI juga? Dari orang RRI, karena kenangan saya tuh, makanya saya tidak bisa lepas dari namanya RRI. Iya. Dan hampir seluruh Indonesia sekarang monitor ya. Iya. Walaupun saya tidak bisa tembus karena faktor kesibukan, tapi saya tetap monitor RRI digital. Di Papua sana, Ternate, apa kata? Iya. Nah, karena namaku ini, karena kita kalau orang Bugis tidak pakai nama Daeng kan? Iya. Bukan. Nah, tapi dulu waktu itu ada namanya karaoke kalau malam minggu dulu. Terus di Pro 4 itu ada yang namanya itu tebak-tebakan itu Kak. Iya.
masih kita biasa bawa itu dulu biasa. Oh apalagi di apa namanya tuh? Kalau biasa kamu masih bilang siapa yang bisa Castone. debat ya Castone itu dia. Kalau di Pro 1 itu fantasi gak tau? Fantasi. Bagus sekali itu dulu kan masih hidup itu almarhum kodong Andi Arnes, ya kan? Iya. Sering kita masuk fantasi sampai ada itu, pokoknya banyak deh bikin kuis Apalagi anunya itu singkatannya fantasi. Fans kreatif. Oh, fans kreasi. Apa? Fans kreasi. Fans RRI. Pokoknya kreasi-kreasi Ya. gitu ya. Kalau Oke. di malam minggu itu Halo Kota Daing saling menyapa ya kan. Begitu Kak. Jadi kalau dibilang saya masuk di radio itu memang saya kan tembusnya di radio-radio lain. Jika swasta tidak boleh sebut nama di sini kan. Tapi ada orang bilang, oh di sana bagus, bisa orang nyanyi, karaokean kalau malam minggu ada acara-acara lain, minta lagu ini, apa Kak? Kafe Musik Indonesia. Ya, dulu kami Kafe Musik RRI. Oh, RRI. Kafe Musik Makassar, begitu kan? Iya. Kalau di Pro 4 itu tiap hari Sabtu itu kan lagu daerah, Iya. Kak toh? Nyanyinya itu lagu daerah. Ya hari Sabtu kan, jadi di situ jadi ada Dulu itu. judulnya apa itu? Kira-kira masih ingat nggak judul lagu apa nama acaranya itu Makelong? Sebelum Makelong pakai nama apa? Masih ingat nggak? Apa bahasa Bugis? Apa bahasa Bugisnya kursi? Apa bahasa Bugisnya kursi? Agak? Bahasa Bugisnya kursi apa? Kursi? Iya. Oh iya, aku tahu sekali. Apa coba? Kadera, karaoke lagu daerah. Ya, Kadir karaoke lagu daerah. Ya, saya tembus di situ kan. Sampai saat itu saya kenal sama yang namanya Pito di Siwa kan. Iya. Dia Hingga sering akhirnya nyanyi pakai nama aku kan, dia ganti nama lagu daerah itu lirik nama aku kan. Sampai orang Ambok bisa bilang, ada nih orang kelepak-kelepak ini karena lirik namanya dipakai lirik di sini. Bilang Indah Sari, iya kan? Masih kuingat masih ada rekaman itu kan. Tadi di situ saya kenal sama dia, tapi sebelumnya saya kenal sama Olsia di Balang, Rizwan Putra Kasih, dan saya masuk dari itu dikasih nama Olsia ya kan? Iya, kemana itu Rizwan Putra? Rizwan Putra Kasih itu sama nikah Mika. Sama orang Bulukumba, ya kan? Dia kan dulu kerja di Pertamina kodong, ya kan? Iya. Ingat sama jadi pendengar. dia fans paling muda itu Rizwan Putra Kasih yang sering bonceng puangke nang kan studio apa. Jadi Olsia bilang, nah kalau masuk ke di Pro 4 itu ndak bisa pakai nama satu, bilang terus harus pakai nama apa? Potong kambing. Dia bilang ndak ji, tapi kita pakai di belakang daeng sama muka muda jadi harus pakai di belakangnya daeng bajik. Bilang ada penyiar dibilang daeng bajik, bilang nama boleh sama orangnya beda. Ya kan? Jadi itu pemberian nama dari Om saya itu Om Siaba di Wirimbalas. Saya selalu dia bareng keluarga juga. Itu jadi kalau saya bisa tembus di RRI Pro 1 itu ayahanda juga tahu Haji Abdul Rahim di Bulu Rokeng Karuslang. Dia pernah telepon, nah nggak masuk kok di apa namanya tuh nyanyi-nyanyi di Pro 1, bilang di mana ayah dia bilang itu bisa tembus orang nyanyi di situ lagu-lagu dangdut di Pro 1 Kak Bowo ya. Sekarang pula iya deh coba saya ikut ya kan. Apa saya monitor di situ kan sering itu Ustaz Nur Sari Puding Karusanto kita masih tahu. Itu kenang masih hidup di Warung. Nah, pada saat itu juga kayak Pito juga nyanyi di sana sedapat. Teleponnya juga itu liriknya itu dia ganti namanya Nur Sari Pudin. Nur Sari Pudin kelepet jadi di antara fans radio itu yang biasa rubah lirik itu masih nyanyi dan memang nyambung gitu ya. Kak Pito di Siwa atau ada yang biasa dinamakan Andi Erwin ya kan. Kalau ya semua orang jago nyanyi tapi dia paling jago mentor setiap, dan di Pro 4 juga itu kan setiap saat itu, dan di Pro 1 ada kuis tau kalau malam minggu orang biasa coba ini Andi Erwin itu yang sering monopoli itu kuis-kuis karena dia jago nyanyi kata Kak Vito. Jadi itu deh kenangan-kenangan di RRI yang saya tidak bisa lupakan. Mungkin ini ke depannya setelah ulang tahunnya itu di Pro 1
bisa berubah lagi jadi dangdut kalau karaoke orang Kak toh. Karena sekarang kalau lagu pop itu rata-rata jarang orang hafal Kak toh. Orang tertentu. Kalau dangdut kan pasaran jadi banyak orang tahu Kak toh. Kalau di Pro 4 itu kalau bisa juga di malam, karena kalau siang biasa ada kesibukan. Itu sih Kak. Dan saya Kak tahu di hari ulang tahunnya RRI yang ke-79 ini besok, semoga acara-acara yang sudah sempat hilang kemarin itu dikembalikan lagi ke Ruslandi, supaya kita bisa seru-seru malam minggu kayak itu kastone apakah supaya bisa seru-seru di situ tebak-tebakan ini kan. Saya suka itu di Pro 1 juga kayak fantasi kembalikan dong supaya kita juga masih bisa berkreasi di sana. Saya suka itu waktu dulu kayak ini kan saya masih ingat tuh. Lucu sekali kalau bilang makan daging orang sakit giginya kan gimana coba. Itu jadi semoga bisa dikembalikan semua acara-acara yang sempat hilang Kak Rusandi. Dan kita PS juga tambah semangat untuk monitor dan live di acara ini, karena sekarang kan di mana-mana bisa didengar atau sampai di seluruh Indonesia kan ada yang namanya RRI digital. Dah susah orang di ujung jari itu RRI dia masih pusing. Jadi mi paling semboyang semboyang RRI sekali di udara, tetap di udara dan Kak Rusandi dan perempat saya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi ini, Indah Dembaji ya. Tapi sebelum sahabat budaya kita lanjut, kita hadirkan dulu kelong berikut ini. Si Pak Dua, si runtuh
Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam sehat, salam bahagia. Kami Jaya Dinas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan bangga mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-79. Semoga di hari ulang tahun yang sangat luar biasa ini, RRI senantiasa tampil menginspirasi Indonesia. Dari pelosok desa, dari berbagai macam tempat-tempat yang ada, kita tetap berharap bahwa RRI dengan motonya sekali di udara, tetap di udara, dan mampu menginspirasi Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga RRI tetap jaya, sekali di udara, tetap di udara.
Ya, Sobat Budaya masih bersama di Kabar Pagi obrolan santai Baribasa, masih berkaitan dengan kenangan bersama dengan RRI ya. Tentu di usia yang ke-79 RRI tentu sudah banyak memberikan edukasi materi-materi siaran yang tentunya bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Halo, Assalamualaikum Baribasa. Waalaikumsalam, Bu. Iya, dari siapa dan di mana? Haji Nurdin Jalan Taras, Makassar. Siapa? Haji Nurdin Jalan Taras, Haji Makassar. Nurdin. Apa kabar Haji Nurdin? Selama ulang tahun RRI ke-79. Iya. Saya pendengar RRI 1960. Wow, sudah lama juga ya. Ini Ya, baru ku dengar bergabung lagi nih di Baribasa. Ini saya kurang masuk. Oh iya Pak Haji. Tapi saya selalu mendengar. Alhamdulillah. Iya. Itu tahun 60-an ada penyiar warta berita Mustaqim Tinulu. Iya, almarhum. Beliau sudah almarhum. Iya. Kalau itu di 70-an pembaca warta berita Ibu Ayanti, suaminya bersama kerja Kak. Iya. Iya. Sampai sekarang saya mendengar RRI. Iya. Tapi memang saya kurang masuk. Iya. Kurang saya makan, Bu. Oh iya. Yang penting kamu gitu maringkaling. Alhamdulillah. Bapak, ya. Ya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Nurdin. Ternyata beliau ini pendengar pasif ya, jarang menelpon tapi senantiasa mendengarkan RRI. Baik, terima kasih Pak Haji. Sehat selalu, mudah-mudahan RRI selalu tetap di hati dan RRI bisa semakin memberikan hiburan yang sehat untuk seluruh pendengar ya. Baik Sahabat Budaya, sebentar kita lanjut lagi. Kita mau hadirkan dulu Kabaratna Pro 4. Sebentar yang mau bergabung, kita hadirkan dulu Kabaratna Pro 4. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, dadar gulung adalah salah satu kue tradisional Indonesia yang sangat populer terutama di daerah Jawa. Kue ini memiliki ciri khas berupa kulit dadar tipis yang warna hijau, biasanya didapat dari pewarna alami, daun pandan, atau daun suji yang juga memberi aroma harum pada kue. Kulit dadar ini terbuat dari campuran tepung terigu, santan, dan sedikit garam yang kemudian diisi dengan parutan kelapa yang dimasak dengan gula merah hingga karamel, memberi rasa manis legit. Setelah diisi kulit dadar gulung dengan rapi sehingga terciptalah bentuk khasnya. Dadar gulung sering disajikan sebagai cemilan di acara tradisional, arisan, atau bahkan sebagai pelengkap hidangan. Demikian Kabaratna Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan, naik pinisi pulang kerja di Pantai Losari makan palu basah. Selamat hari ulang tahun RRI ke-79. Semoga sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Oh ya nak, anguk rangi ko. Nia antu talu cappa. Nie rampunan join ko riburik marai. Ia mentu cappa lila. Cappa badi siagan cappa kaburat neang. Jagai bajit talu cappa kana. Ikawas sawala
Yareka sulu baturi kauji ante kamma gioknu siagan talu cappa kanuerang manna bulain balaknu bulain cocorannu tamanaika kairate lakbaku si bongkeng pak risikku si kapoyang jene matangku masolon si lepa-lepa saribattang aji tojeng iya jikali majarre pindut cikali naempo ranggasela apa ya kau nupasan pun nanakku koriam maknu inakke iya angin puna lamiri puna boko mo lampaku tiaki rampeak kodi rampeak golla naku rampe kikaluku lompo battam mo anjo cini tinrinna bawa karaing iya tena nagio iya tena na tak lengang-lengang niak kaanam mempo angerang kasiasiku sabat niak na jakku laku pabattu kamase-mase kueran tak dongko rimang kokebo nakip minasa ni paempo kalak birang apa ni kanre rianja ni kakdok ripadatari sambayang aji na puasa si bulanga salona. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya, kembali lagi di Kabar Pagi Obrolan Santai. Silakan yang mau bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Mbak Ribasa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ruslan, apa kabar? Baji-baji Ji Bunda. Baji-baji Ji, sudah makan sarapan? Alhamdulillah belum pi Bunda. Alhamdulillah galami. Belum pi Bunda. Pasti sarapan yang panas-panas ya. Belum pi. Bawa Baribasa dulu. Belum pi, nanti pi sudah pi acara Baribasa atau? Oh, nanti sudah pagi siaran baru sarapan. Ya, saya sementara sarapan ini nasgor. Oh, nasi goreng. Siap-siap datang nasi Bunda goreng. Besok ini. Ya, insya Allah. Iya. Selamat ulang tahun di RRI yang ke-9. Iya, Bunda, boleh. Jangan karena sudah tua umurnya, bilang tua nih, padahal semakin tua semakin semangat. Wah, gitu loh. Iya. Bunda, kalau boleh tahu. Umur tua. Boleh tahu ceritanya Bunda. Tapi tetap semangat. Ceritanya Bunda sedikit tentang kenangan Anda bersama dengan RRI. Saya berapa tahun bergabung di RRI? Masih kecil Kak, masih kelas 1 ke SD. Bih, masa? Iya. Kenapa tidak? Kelas 1 SD Kak, sampai sekarang. Sampai sekarang. Dulu itu kalau bunyi itu radio ada tuh pengantar radio pagi-pagi. Bunyi apa itu instrumennya? Oh, instrumen. Bilang itu ibuku, iya, waktu aku dulu malu kelas 1 SD, bilang itu ibuku, coba ke mandi, tuh ada bunyi radio RRI, ada itu dulu caranya RRI pagi-pagi tuh Mbak Ruslanto, itu pasti itu ibuku, nah tahu ki, jam 7 itu bunyi radio, coba ke mandi, itu saya diingatkan sama ibuku, saya itu dari kecil Kak mendengarkan RRI, itu. Dan sampai sekarang itu kecintaanku sama RRI luar biasa. Pokoknya deh, sekali udara tetap di udara, semangat terus. Iya, insya Allah mudah besok, insya Allah panjang umur, kita bisa ketemu kembali dalam tahun RRI yang ke-79 di. Ini Bunda. Iya, mau datang besok juga orang Pasir ini Ambo. Bunda dengar ki dulu ini. Kita dengar ki. Ya itu dulu sampai sekali jam 6 jam 7 jam 7 itu bunyi itu bilang mamaku jam 7 itu bunyi radio. Iya. Suruh ke mandi. Gitu. Kalau maka itu dulu makasih suruh mandi mamaku itu bunyi itu radio itu ada bunyi. Suruh ke mandi tandanya itu RRI. Oh, jadi penanda. Iya. Saya itu pun dengar lama dia radio. Berapa tahun nih? 70 lebih sama umurku RRI. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah galami. Semoga masih diberi umur panjang Mbak Ruslan, sehat selalu. Besok insya Allah mau datang dan nuntut dari Pangsep.
seperti tahun-tahun kemarin selalu hadir mengikuti. Ya itu Mbok instrumennya radio RRI kalau bunyi itu. Yang memang kok jenek, lo kalau cemeh. Baru ko mandi tuh bunyi radio tuh, udah kasih besar suaranya. Tapi masih mandi, karena itu tandanya. Alhamdulillah. Sampai sekarang, ada orang tua yang mengingatkan. Tak malam. Mudahan radio RRI tetap semangat, tetap berjaya. Dan suaranya lebih mantap di mana-mana didengar, di pelosok supaya bisa mendengar orang di pelosok juga. Seperti itu. Iya. Oke. Oke, Pak Lembo. Iya, Bunda, makasih. Sekali di udara, tetap di udara. Tetap semangat. Iya. Semua penyanyi juga tetap semangat. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Sepanjang umur sehat selalu. Iya. Insyaallah ketemu besok di ulang tahunnya RRI. Iya. Salam. Ada yang itu mau aku bawa besok mau yang digoreng kok. Baik, aman. Insya Allah. Iya, masih lombo ingus. Anu kok dong. Irsan nak ke bagian kemarin tuh bisa sehari jadi kasih gimana Oh. Kasih kita bawa pulang nih pakai dari Irsan. Itu kasih. Dengan lombo-lombonya. Insyaallah, amin. Mudah sehat selalu. Dan mau pergi bermalam di rumahku sebentar malam, Ambo. Oh. Belum bermalam di rumah saya Bunda sebentar malam kok. Siapa? Deng siapa? Denuntung. Oh, Denuntung. Oh, iya tahu. Denuntung dari Pangkep. Iya. Mau datang bermalam sebentar malam, lagi malam di rumah saya Bunda. Iya. Karena lah tiket juga tuh Hansi. Pas dua pakai Yuda dan Janda. Bilang jangan ya Dek ya. Podangi Bunda bilang jangan Dek ya. Jangan ya Dek ya. Saya bilang boleh datang bermalam tapi di rumahku. Aku ambil tes rumah. Banyak rumah kosong di sini. Asalnya di rumahku. Nanti datang itu sangka aku bilang iya roh. Siapa tetamunya Bunda. Baru orang jaga kok lagi bilang nanti bilang cece bahaya Bunda ini siapa tahu sudah ini diam-diam ini dah bilang. Janda ketemu Duda. Ya. Janda ketemu Duda. Iya, dampak kok Biden nonton sama itu. Jadi selama bermalam di rumah tak Bunda dia berdua cece lalu tikelnya kibasi Muhammad. Sampai bola kapan ngerek we. Nah, pertama telah kerja, apa Korea sampai rumah di sebelah kiri itu. Tanah kosong. RW itu, RW ku. Nanti ke matu bayanu. Dan tentu anak aja. Allahu Akbar, bercanda barulah pagi-pagi. Iya. Terima kasih. Selama sebelah saya kita biasa pagi-pagi datang, maka subuh-subuh kalau main. Iya. Pas ada aku kopi, nantre goreng. Iya, insyaallah. Makasih deh Ambok Nasi selalu. Amin. Iya. Selamat ulang tahunnya RRI yang ke-79. Memang umur sudah tua tetap enjoy itu RRI, tahu ah. Semangat terus, Dek. Oke, Bunda. Penyanyinya juga semangat terus, penyanyinya sehat selalu, amin. Amin. Makasih. Kali udara tetap di udara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Haji Ani di KPU ya. Selanjutnya Sobat Budaya kami masih tunggu kebersamaan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum Baribasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa Pak Ruslan. Iya, dari siapa dan di mana? Halo? Iya, dari siapa? Ya, Hamzah toh. Pak Hamzah, apa kabar Pak Hamzah? Terbaik. Iya. Oke, Pak Hamzah. Ini berbicara tentang apa namanya? Tentang kenangan bersama dengan RRI. Oke. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun TVRI ke-79. Ada kenangan yang saya tidak bisa lupakan itu tahun 50-an. Iya. Dia bilang kakak saya punya om itu yang tertua. Dia bilang, ya aku mau bahasa ugi di nasi radio baru beli radio. Iya.
Ya, itu pertama. Yang kedua, waktu dari Raja Wali ke Reburat jadi RRI. Iya. Ya. Itu dulu kalau kan belum masih kurang orang tahu RRI itu, kalau kita mau kirim berita duka dulu. Iya. Kita ke RRI lantai 2 Perusahaan Dasar pada waktu itu untuk berita duka. Kan dari daerah misalnya tuh kasih semas di radio dulu ini supaya orang ini dengar. Ya itu dulu yang saya paling ingat itu, kalau keluarga kan saya minta tolong masuk di radio dulu. Saya jalan kaki ke sana dari Kandea ke RRI. Iya. Iya itu ya. Yang ketiga yang kenangan itu tadi instrumennya pagi-pagi sekali itu. Dan itu apa namanya itu dia punya kalau mau warta berita. Oh iya. Kalau mau instrumennya tadi instrumen berita. Ya itu kalau mau warta berita pagi-pagi pasti itu bunyi, pasti itu yang saya paling sekali. Kemudian yang ini. Iya. Ya itu ya. Untuk lagu pahlawan apa itu? Iya. Iya, oke. Jadi itulah RRI yang saya paling kenang itu jalan kaki saya. Kalau sudah pada RRI itu pikir mandi-mandi itu di Jambatan Basia. Tahun 60. Iya. 60-an lah. Tahun 50 dari Raja Wali ke Riburani itu RRI dulu. Masih ada itu kantornya di sana siapa yang tinggal sekarang di RRI di kantornya Raja Wali. Oh iya, Kepsta, kepala stasiun, jadi rumah dinas. Oh iya. Itu dulu itu di situ ke standby dulu waktu saya adakan operasional itu bangunan-bangunan di belakang itu. Di situ biasa. Itu di pinggir ya membangun itu di lautan dulu itu. Yeah. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Sama-sama. Itulah kenangan saya di RRI yang saya tidak bisa lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi ini? Pak Hamzah ya di Pampang. Oke, selanjutnya Sobat Budaya yang masih ingin bergabung kami tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum. Bari Basa. Ya, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Kaharudin Dembeta ya. Kaharudin Dembeta di Pacilanga, Ambo Ruslan. Oke, apa kabar? Iya, maaf Mbak, saya sering panggil Ambo karena Bugis kan. Iya, betul. Iya. Kabar baik Mbak, sehat? Iya, sehat. Kalau kita sehat juga? Kalau kenangan tidak ada, Bu. Ya. Jadi saya memberikan saja harapan-harapan. Ini harapan-harapan masyarakat di usia dari ke-79 tahun 2024. Ya. Bahwasanya tidak hanya RRI, semua ruang lingkup pemerintahan, baik lembaga, dinas dan sebagainya, perkembangan itu ditentukan SDM-nya, Bu. Ya. Halo? Ya, betul. Perkembangan itu ditentukan oleh SDM-nya. Perangkat kerja teknologi kan sudah berkembang pesat. Tapi kalau SDM-nya tidak menjangkau, itu hanya menghabiskan anggaran saja. Maaf, seperti penelpon-penelpon sebelum saya, Bu. Ya. Keterjangkauan SDM mereka itu tidak mencapai RRI tahun 2000 sekarang. Tapi hanya mencapai RRI tahun 1900-an. Jadi konkretnya, logikanya, mereka itu tidak ada dinamika. Hanya dinamika usaha saja. Dan RRI sekarang, Bu, sudah tidak ada artinya tanpa melibatkan publik. Baik, mulai dari masyarakat awam hingga masyarakat ilmuwan. Termasuk pejabat di pusat dan di daerah. Salam buat Pak Kepala dari Makassar, Jaya Maulana Lukmantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Kaharudin Dembeta ya. Luar biasa pendengar kita nih yang paling aktif juga berbicara khususnya di Pro 1 ya. Baik, silakan di 0811 400
9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kita masih tunggu kebersamaan sahabat budaya yang ingin sharing tentang gimana sih sahabat budaya punya kenangan bersama dengan RRI. Sampai sekarang masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Makassar di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Basa. Dari RD Mangkadi. Di sana ambrus, di sini ambur rusa di sana, sini ambur ruka. Iya. Jadi menurut catatan sejarah ini, kalau kita gimana ceritanya bisa mendengarkan RRI dan apa yang menjadi kenangan tersendiri dengan RRI? Kalau saya tuh berita nunya olahraganya RRI. Berita olahraga jam 12 ya dengan jam 4. Bisa dengar itu. Lagi kalau di sana siap sekali kata-katanya tuh. Inilah berita olahraga disampaikan oleh, kalau bukan Sulham Simatupang dengannya siapa lagi, Saul Buniono. Iya. Atau penyiar lain. Itu yang saya sering dengar. Kemudian kalau aktif mendengar itu saya dulu di waktu masih di Maros, saya Pro 2. Tapi kan gara-gara muda dulu. Iya, masih muda. Jadi sekarang jadi orang tua dengan perempat. Iya, jadi pindah. Iya. Nah, kalau di perempat, yang pertama saya ikuti acara Bari Basa. Oh, Bari Basa. Masih dipandu dulu oleh almarhum Pak Tompo. Oh iya, sama. Jadi. Iya dulu, kalau tidak salah. Saya baru masuk juga itu sering saya dengar, tapi cuma artinya saya masih pasif karena masih saya aktif di satu perusahaan. Jadi kalau tip 1 dengan tip 2, tip 1 nggak bisa mendengar karena bisa masuk jam 7 pagi sampai jam 4. Karena kalau di tip 2 nggak bisa juga. Dan rata-rata bisa tip 3 itu kalau bisa saya anukan acara-acaranya. RRI terutama Pro 4. Iya. Iya. Kemudian acaraan yang sesuai dengar itu kalau di Pro 4 itu Kastone. Oh, Kastone juga ya. Iya, Kastone. Iya. Dengan caranya yang barusan lewat ini, apa itu yang puisi-puisi kan? Oh iya, Papa Santa. Papa Santa, asik sekali yang barusan itu. Kaharu di Debeta dulu itu langganan tetap. Iya, biasa saya ketawa ini udah hebat ya. Oke Mbak, itu saya sebentar informasi Mbak, karena pernah kita di masjid karena Kajabau Yulianti. Iya, kenapa? Itu saya berpulang ke rahmatullah. Yang beliau atas yang yang ibu mamanya itu kan Haja Bau Yulianti itu kan mamanya itu Haja Bau, kalau Yulianti itu nama istrinya. Iya. Yang meninggal Haja Bau. Iya, innalillahi. Yang kalau Oke Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari RD Mangka ya. Selanjutnya Sobat Budaya, kami masih tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250 di 085 9250. Silakan Sobat Budaya yang masih ingin bergabung, kami tunggu tentunya di 0811 400 9250. Kalau begitu kita kasih dulu kelong Sobat Budaya, lagu dari Mandar Nawuk Kusalili.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Naik pinisi pulang kerja di Pantai Losari makan palu basah. Selamat hari ulang tahun RRI ke-79. Semoga sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Jufri Rahman, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-79, tidak terasa dalam usianya sudah cukup matang tersebut, RRI telah memberikan informasi, hiburan, dan berita yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. RRI senantiasa menjaga netralitas dan independensi dalam setiap konten yang dibuatnya, khususnya dalam menghadapi kontestasi politik yang terjadi di seluruh Indonesia. RRI diharapkan terus berbenah diri dan bisa adaptif dengan kondisi yang demikian dinamis terus berubah. Dan saat ini dengan konsep multi platform, RRI telah tampil dengan beragam program yang bisa diakses melalui RRI Digital. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-79. RRI menginspirasi Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Selamat. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral, dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas.
dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang. Nusantara Pagi masih bersama Anda. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Ina, sakuya alina marisa miule. Sapu limanjo bu ana. Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan. Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu. Siaga alina langsung celata ji. Aku sekilo, terlalu bundi. Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar. Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini? Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan? Namanya juga warga negara plus 62. Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union (ITU) membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika.
zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa, zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan, zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya, zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar. Silakan yang masih ingin bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Sulan. Waalaikumsalam. Witaki. Iya, Witaki. Saya lihat Pak Sulan sudah lihat ini orangnya. di mana kita lihat? Ini sekarang kan ada siaran. Saya lihat di digital kan. Iya. Tadi itu saya kemana Pak Sulan ini baru pulang dulu ini. Iya. Saya lihat kan. Halo. Iya, halo. Iya. Di RRI Digital kita lihat. Iya, sudah lihat wajah Pak Sulan. Saya yang belum lihat wajah ta. Ya. Saya yang belum lihat wajah ta ini. Oh, belum lihatnya saya. Mudah-mudahan. Kasih muncul tangi di RRI Digital. Komen toh, komen, foto dulu baru komen. Ya, kakak, kalau ini saya sudah lihat Persela, sudah lihat penyiar-penyiar nyari perempat Makassar. Iya. Jadi saya kayak seperti di RRI Jakarta kan ada RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ya. Ini saya sudah lihat juga Persela, tonton yang Anda dengar. Alhamdulillah. Iya. Jadi saya lihat ini RRI Pro 1 Samarinda itu sudah ada juga RRI Netnya. RRI Pro 4 Samarinda sudah ada, RRI Pro 4 Padang sudah ada juga. Jadi saya tanya dulu RRI Pro 4 Kendari, bilangnya belum ada di sini tapi masih persiapan. Dia bilang gitu penyiarnya. Ya. Bisa mungkin cerita nih Pak tentang kaitan kenangan bersama dengan RRI, karena ini kan RRI sebentar lagi akan ulang tahun. Nah, kalau kita sendiri nih bagaimana melihat RRI? Kalau kenangan RRI ya? Iya. Iya, kalau saya kan di Sopeng di Sulawesi Selatan dulu, kelahiran saya. Jadi kenangan saya itu waktu kecil sudah memang suka mendengarkan RRI. Iya. Jadi kalau saya itu mau Jumatan singgah dulu di rumah paman saya. Karena dia punya radio kan, saya singgah dulu di situ mendengarkan radio. Mereknya itu, radionya itu masih ingat dulu Philips, masih pakai baterai. Baterai 3D kan. Waktu itu saya suka mendengarkan radio. Jadi kalau di Samarinda ini kan dulu saya aktif di RRI Pro 1 Samarinda, sampai ini kan pendengar itu dikasih kartu FKP RRI Samarinda. Jadi forum komunikasi pendengar RRI Samarinda. Kadang-kadang diartikan forum komunikasi pemerhati Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan gitu. Sampai-sampai saya karena adanya RRI, kalau ada undangan kan kita dengar di RRI. Oh, kita diundang pendengar RRI Samarinda. Kita datang sampai saya dapat door prize dari Gubernur Kalimantan Timur. Karena dikasih pertanyaan, saya jawab dengan benar. Maka dikasihlah saya door prize pada waktu itu, diserahkan oleh penyiarnya RRI Samarinda. Kemudian pada bulan 12 tahun 2015 saya ikut menyapa Pak Gubernur Kalimantan Timur
waktu di lantai 2 kantor gubernur Jalan Gajah Mada Samarinda. Jadi banyak kenangan kalau RRI Samarinda ini. Karena adanya RRI Samarinda, saya pernah juga itu jambor secara nasional. Jadi saya kan diundang juga ke dinas rumah dinas wali kota Samarinda. Pada waktu itu kita diundang. Jadi saya datang juga sama teman-teman saya pendengar RRI Samarinda. Ya, banyak sekali. Karena iya, karena sejak tanggal 31 Desember tahun 2014, nah di situ pertama kali mengudara RRI Perompak Samarinda. Jadi saya beralih ke RRI Perompak Samarinda. Itu baru saya suka gabung di situ karena ada lagu-lagu Bugis banyak juga di situ. Saya main kecapi, saya di panggung halaman RRI Samarinda, di itu Studio Sikarut. Di dalam RRI Samarinda itu ada namanya Studio Sikarut. Saya pernah main kecapi juga di situ, orang bertiga. Saya di tengah gitu. Saya juga pernah menyanyi lagu Bugis, Janci Mutaroe, itu di panggung RRI Samarinda. Karena ada acara itu gelar budaya, itu banyak suku di situ. Saya pernah juga memimpin doa di situ. Diundang pada waktu itu ketua anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur pembaca doanya, tapi saya cadangannya karena tidak hadir pada waktu saya yang menjadi pembaca doanya sebelum acara dimulai di RRI Samarinda. Pada waktu itu Parsulan. Banyak kegiatan-kegiatan saya ini. Parsulan. Masya Allah. Jadi banyak sekali kenangan bersama dengan RRI, khususnya RRI Samarinda. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-79 ya. Besok 11 September 2024. Jadi semoga angkasawati Radio Republik Indonesia diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar acara demi acara yang disajikan tetap dimonitor oleh pendengarnya. Amin. Karena RRI pertama kali lahir tanggal 11 September 1945 dengan kepala RRI-nya Abdul Rahman Saleh. Itu saya sampaikan dulu Pak Ruslan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih dari Pak siapa tadi? Dari Kalimantan ya. Kita terima dulu coba lewat komputer ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa. Ya, Baribasa. Dari Almit. Pak Almit. Ya, Pak Almit. Apa kabar Pak Almit? Ya. Sehat? Ya, sehat-sehat saja ini. Oke, silakan. Ya, Pak Almit. Buruslang. Betul, Pak Almit. Kalau Pak Almit sendiri nih gimana dengan RRI nih, kisah atau kenangan bersama dengan RRI selama mendengarkan RRI? Saya ucapkan dulu selamat ulang tahun RRI yang ke-79 ya. Iya. Mungkin besok ya. Iya, besok. Nah, semoga di hari ulang tahun yang ke-79 ini makin dicintai, makin disayangi oleh para pendengarnya. Ya, amin. Dan semoga angkasawati RRI dimanapun pro-nya, pro 1, pro 2, pro 3, pro 4 dan seluruh pro bisa makin meningkatkan kualitas siarannya. Karena siaran yang bermutu itu bisa mengundang orang untuk tetap memilih siaran itu. Iya. Saya banyak pengalaman dari RRI ini dan banyak kenangan indah bersama RRI. Iya. Di tahun 2000 dulu saya pernah bergabung dengan Kode Siapa Kota Daeng Saling Menyapa. Iya. Yang dipandu oleh Bung Andi Kayani. Iya. Beliau adalah senior dari penyiar andal dari senior penyiar andal dari RRI. Yeah. Saat itu di masanya. Mungkin sampai sekarang beliau belum pensiun ya. Ya belum. Tahun depan dia pensiun. Sekarang kan pindah ya, bukan di Makassar lagi. Bukan di Makassar, sekarang lagi di Tual. Dia menjadi Kipsta di sana ya. Iya. Kepala stasiun. Nah, ada lagi satu penyiar andal juga, Bung Masud Makaraka.
Iya, sudah pensiun. Yang biasa dipanggil Lasude, anunya di Baribasa. Lama Sauda. Iya, nama lainnya. Itu. Dan ada lagi yang saya paling kenal, yang paling akrab juga dengan saya, beliau sudah wafat. Almarhum Slamet Riyadi. Iya. Prabowo Pro 1. Iya, Kak Bowo. Istilah lainnya beliau sudah wafat. Dan Abdul Rasid wafat juga. Iya. Pak Rasid wafat juga. Dan masih ada yang satu Pak Sarojo wafat juga. Iya. Nah, beliau ini orang-orang betul-betul istilahnya memberikan nuansa baik bagi pendengar waktu itu. Ini saat Pak Sarojo ini acaranya sudah hilang juga ini. Apa itu? Itu acaranya tempo hari itu paling senang orang ikuti itu ada acaranya itu Biskal. Bisikan Kalbu. Bisikan Kalbu setiap malam itu di jam 10 ke atas itu dia sudah mulai melantunkan acaranya. Kalau acaranya Borusa apa yang kita tahu? Ya. Kalau acaranya Borusa apa yang kita tahu? Kenapa Borusa? Kalau acara Borusa apa yang kita tahu? Maksudnya kenapa? Apa nama acaranya? Kalau Borusa tuh sih ya. Yang mana itu? Kan tadi Pasar Rojo ada Bisikan Kalbu. Iya, itu acaranya yang paling saya senangin. Kalau Ambo ya, kalau Ambo ya apa nama acaranya? Iya. Kalau Ambo. Kalau siapa itu? Kalau saya apa nama acaranya yang kita tahu? Kalau acaranya yang paling saya senang itu ini hari ini, yang hari ini. Kebersihan ini apakah ini? Apakah Laugi apakah? Sifat Tokong. Ya. Sifat Tokong. Sifat Tokong ini sebentar acaranya. Iya. Setiap Selasa. Nah, itu sama dengan Indo Ita ya. Iya. Nah, itu saya paling senang itu acaranya Amborusa ini. Cuma sayangnya Amborusanya kadang-kadang tidak ada di tempat kalau acaranya ini. Ganti-ganti memang yang sejadah Bung Rian. Biasa bukan yang menyiar, lain lagi. Saya kepingin itu penyiarnya itu harus menetaplah seperti dulu kita itu Bung Slamet Riyadi, Pak Rasid itu yang acara Mandar kan dia pernah membawakan itu acara Mandar itu almarhum Rasid. Iya. Dia juga yang punya gagasan itu sehingga bisa dimunculkan itu acara itu Mandar ya. Iya, Gade-Gade atau Mandar. Gade-Gade atau Mandar dia kan punya ide itu sehingga bisa karena memang dia orang Mandar barangkali juga itu almarhum. Iya. Nah, itu dia betul-betul konsen, dia tidak pernah hilang kalau waktu saat penyiarannya dia selalu ada. Iya. Nah, ini yang saya biasa juga agak sedikit ada dengan Amborusa, agak kecewa ya. Kadang-kadang beliau ini hilang kalau acara-acaranya tuh. Padahal enak sekali kalau memang langsung penyiarnya yang langsung membawakan itu. Kita juga semangat mendengar. Kalau sudah diwakili yang lain kayaknya hambar. Beda rasanya. Iya, hambar. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi masukan ya bagi penyiar-penyiar yang ada. Tolong kalau waktu menyiar kita pikir dulu lah. Tapi supaya kita ini betul-betul bisa menikmati acara Anda dengan baik juga begitu. Oke, makasih masukannya. Kepada kegiatan yang ada dulu ke belakang tom dulu. Oke, selamat dan sukses selalu untuk RRI. Seluruh pro 1, 2, 3, 4. Semoga kedepannya RRI makin diminati dan makin dicintai oleh seluruh pendengar di tanah air. Itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Ensiklopedia Budaya Nusantara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Almit di ujung tanah ya, daerah Wadoka. Baik sahabat budaya, kami masih tunggu satu penelpon lagi sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita. Satu penelpon terakhir. Assalamualaikum Baribasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Marsuki. Pak Marsuki Yusuf. Ya, silakan Pak Haji. Kalau kita sendiri nih, apa komentar terkait kenangan bersama dengan RRI? Jadi memang dulu kan saran-saran hiburan terbatas. Jadi salah satu cara adalah RRI yang kita pilih. Yeah. Kita satu jadi beri hiburan lagu-lagu daerah, misalnya Amaci yang itu yang mengejar lagu Amaci dengan aja. Yeah. Tapi yang paling berkesan kalau ada siaran sepak bola. Iya, bayangkan kalau BSM main lawan Bandung lalu kita radio mulai jam 12. Yeah.
kemudian dipetakan itu nama-nama pemain, lalu kita dengar siapa penjaga gawang, siapa bek, siapa penyerang. Itu di saat bola mau masuk, tegang sekali penonton. Itulah hal-hal yang berkesan bagi saya. Yang kedua, kalau ada siaran bulu tangkis, seperti Rudi Hartono sebagai maestro bulu tangkis melawan Depannya Sudaram, kemudian disiarkan dengan radio, tapi hilang-hilang itu radio gelombangnya, kita kan jadi tegang. Dulu kan radio itu pakai namanya radio, kalau listrik pakai lampu mata kucing. Iya, dia betul. Pakai lampu mata kucing warna hijau itu. Kemudian radionya model roti. Iya, ada penanda pembukaan itu. Itulah rasa ketegangan, kita sangat terhibur. Dan tapi satu hal, karena RRI sendiri mengikuti perkembangan teknologi itu bagus, tetapi harus seiring dengan kemampuan sumber daya manusianya, kemudian perangkatnya, bagaimana program-programnya yang dicari atau disukai oleh pendengar. Itu yang penting. Dan kemudian dari pendengar sendiri tentunya membentuk satu komunitas yang bagus, yang solid, karena apa yang diucapkan harus juga dibuktikan. Ya kan begitu. Jadi yang terakhir, kita harus introspeksi diri masing-masing. Iya, jadi kita tetap dewasa. Kalau ada masukan-masukan yang sifatnya membangun, jangan kita kecewa. Jadi jangan mojo. Kalau dikasih tahu mojo, tidak bisa begitu. Karena membangun kepribadian itu dari orang lain. Jadi yang bagus dipertahankan, yang lemah kita perkuat. Kalau mau solid. Jadi kita harus juga sadar. Kalau diberi kesempatan, jangan terlalu panjang bicara yang itu, yang konteksnya jangan berputar-putar karena banyak menunggu. Itu koreksi ini. Saya kira demikian untuk saya. Saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar juga nanti bisa mendengarkan siarannya RRI Pro 1. Di situ ada nanti ketua fans yang akan bicara ya di opini publik. Masuk kami di Selamat Pagi Sulawesi Selatan. Dan nanti Anda mendengarkan di Pro 1. Sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita di Kabar Pagi, obrolan santai Bari Basa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cilat narupanu Gade jina ukuran cincing Ikau memang Tommy ukuran nakaremengku Gade jina ukuran cincing Ikau memang Tommy ukuran nakaremengku Salo kumo apo ya pare kambaine Baine baji kagak kaya nakalumanyang Baine kamaya minyo Ero kakuto jingan di talasaku Si kaneng namun dulu mama di Makassar Ku jatuh cinta pada pandangan yang pertama Landri kanan-kanan na tak parupan na pabalu batu cincinga Landri kanan-kanan na tak parupan na pabalu batu cincinga Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Memapes Lewu adalah upacara adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang tujuannya untuk membersihkan desa dari energi negatif atau roh jahat. Ritual ini dilakukan secara berkala, biasanya jelang acara besar atau awal tahun dan dipimpin oleh pemuka adat. Memapes Lewu melibatkan doa-doa persembahan serta simbol-simbol pembersihan seperti penggunaan daun dan air suci yang diyakini mampu mengusir pengaruh buruk. Tradisi ini mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan spiritual dan keselamatan komunitas. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Sekali di udara, tetapi udara semenjak 45 tak pernah berhenti. Padu dan setia berjiwa Pancasila. Kita sedia landasan kerjanya, membela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan jadi bertinggi. Sekali di udara, tetap di udara. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara
sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari kota Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong.
Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kereng Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan, khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati Panji Kebesaran Kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong, sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun, menurut dua orang pinati mengatakan bahwa bentuk dari Gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat. Kalau Gaukang yang sekarang ini, saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi. Satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu, ya bentuknya. Tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat. Tapi kalau tidak ada apa-apa. Keberadaan Gaukang Kereng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau Sanrobengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Talwaloa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita dari nelayan itu, Daeng Talwaloa kemudian penasaran akan informasi tersebut. Lalu kemudian, di hari berikutnya, ia pun mencoba ikut bersama nelayan itu untuk mengetahui kebenaran cerita dari nelayan tersebut. Pada saat Daeng Talwaloa ikut, kejadian itu rupanya terulang, tetapi benda atau suara itu malah menjauh. Konon katanya, kalau didekati, suara atau benda itu menjauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo. Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Pertama kali ditemukan oleh nelayan cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan 3 hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Daeng Talwaloa. Maka setelah Daeng Talwaloa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Pada saat Daeng Talwaloa ikut, kejadian itu berulang, tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh. Kalau mereka diam, benda itu datang, suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang, terus bicara kepada ulama kampung, namanya Bok Janggo. Panggilannya Bok Janggo karena cuma dia pakai janggut panjang.
Bu Janggo mengatakan kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Bu Janggo ikut juga di perahu itu, perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam. Begitu sampai di sebelah utara pulau di San Robeng itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak tidak di dayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda, lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, 3 kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Bu Janggo. Daeng Tolaloa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Galesong. Sejak itulah Karaeng Galesong berpesan agar penemuan gaukang yang dianggap sebagai pemersatu di dalam kerajaan ini diperingati setiap hari Kamis terakhir bulan Rajab dalam sebuah prosesi gaukang Karaeng Galesong. Diramaikan oleh masyarakat sekitar dengan menyiapkan songkolok putih, hitam, dan kuning, di mana songkolok kuning ini kemudian lebih dikenali sebagai Kak Dominnya. Jadi Bu Janggo langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya 1 malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan adanya benda itu. Kemudian dikumpullah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Bala Lompoa, karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Karaeng. Pesan Karaeng, ini barang karena sifat fa'alum lima yuridnya Allah, maka benda ini datang di Galesong. Lalu pesannya, gawe-gawe ane gaukanga punna lo kami sih kalabusan lo kami sih bulan Rajab kah. Jadi hari Kamis terakhir bulan Rajab. Patandang kado songkolok lele, songkolok kebo, songkolok kunyi. Itu. Tapi kemudian dimaknai songkolok kunyi itu kado minyak. Itu. Prosesi gaukang Karaeng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Karaeng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal. Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai. Masyarakat sudah tahu dari Ayah sampai Mangindara. Mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal di tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekadre, maksudnya hasil dari sawahnya. Ada yang membawa pisang dari kebunnya, ada yang membawa ayam, kambing, dan kemarin ada yang bawa sapi 2 orang. Kini, prosesi gaukang Karaeng Galesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong. Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat. Dan juga
menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Karanggalesong. Prosesi Gaukang Karanggalesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Josh Warentino? Yuk ikutan Bintang Radio
Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Radio Indonesia. Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam. Dituru
tabe ipamukpurang mama. Ridaleka lak dirita. Karena mereka karena nak kemanggaukan, perintahkanlah kami dan kami akan lakukan. Saya ini seperti parang dipatik bajartinya, perintah saya akan lakukan. Seperti itulah pengertian aru atau angaru menurut pendapat Rasak Jarle, salah seorang pengamat budaya Sulawesi Selatan. Sumpah setia, ikrar masyarakat atau rakyat berikrar kepada pemimpinnya. Ikrar atau sumpah setia yang sering disampaikan oleh orang-orang Goa di masa silam biasanya diucapkan oleh bawahan kepada atasannya, abdi masyarakat kepada rajanya, prajurit kepada komandannya, masyarakat kepada pemerintahnya, bahkan juga dapat diucapkan seorang raja kepada rakyatnya, bahwa apa yang telah diungkapkan dalam aru itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik itu kepentingan pemerintah di masa damai maupun di masa perang. Aru dipercayai mengandung nilai magis atau religius, sehingga harus diungkapkan dengan sungguh-sungguh dan harus dilaksanakan pula dengan sungguh-sungguh. Sementara sang maestro Sinrili, HM Sirajuddin Deng Bantang, mengartikan angaru merupakan suatu susunan sastra dalam bahasa Makassar yang diisi dengan kalimat-kalimat sumpah setia yang penuh keberanian oleh seorang tubarani dan wakil dari salah seorang galarang di hadapan raja pada saat tampil di hadapan Sombaya Rigoa atau pemerintah. Tubarani yang angaru mengambil posisi berlutut dengan posisi badan tegap, tangan kanan memegang badik yang terhunus dan wajah yang menatap ke arah depan dengan penuh kemantapan dan keyakinan hati sebagai tanda atas kesetiaan kepada Sombaya Rigoa atau pemerintah. Ata kareng, tabe ipamukpurang mama. Pada waktu kerajaan Goa sudah terkalahkan, maka sang raja itu sangat galau, memikirkan rakyatnya dan memikirkan kerajaannya. Di dalam kegalauan itu, maka berdatanganlah para juak-juaknya Karaenga, pemimpin dari kecil itu, datang bersumpah setia seperti yang diucapkan tadi. Jadi menguatkan sang raja botenan kali-kali ngasing nyataan pentensiri akan mereka karena nak kemanggaukan, artinya perintahkanlah kami dan kami akan lakukan. Saya ini seperti parang katanya, dipatik bajartinya, perintah saya akan lakukan. Kalau Sombaya, kita bicara kerjaan yang terkenal di Makassar, Sombaya itu punya daerah-daerah takluk. Jadi kalau beliau itu mengunjungi daerah takluknya, areal yang dikunjungi beliau, disitulah orang ngaruh. Itu jadi ada dua tadi itu karena kegalauan. Kemudian ini kalau beliau mengunjungi daerah-daerah bawahan, jemput dengan cara yang seperti ini, bahwa rakyatnya yang dikunjungi itu bersumpah setia bahwa saya mau mati untuk Karengku. Pada masa sekarang ini, tradisi angaru sering digunakan dalam berbagai hal, antara lain pada upacara adat, kegiatan pemerintahan, maupun penyambutan tamu-tamu kehormatan. Aru yang diucapkan pada upacara tersebut selain memiliki nilai magis, juga berfungsi sebagai pemahaman, kebanggaan, dan pelestarian budaya. Bahkan, angaru telah menjadi bagian dari pertunjukan seni suku Bugis Makassar. Dalam angaru, si pangaru pada prosesi tertentu menampilkan diri secara heroik mengikuti ketepatan ketukan gendang sambil memegang badik ditusuk-tusukkan ke tanah sambil melantungkan syair angaru. Kau angin kering, ai kambe lekuk kayu. Amirik ko angin, namarunan lekuk kayu. Iya tani, madidia ji marunang. Kau je nek kering, ai kambe batam mamayu. Asolong ko je ne, nama mayu batang kayu. Iya tani, sompo konan piki anyu. Kau jarung kering, ai kambe banam panjai. Antak le ko jarung, nama minawan banam panjai. Iya tani, lambu supi nakon tutoje.
Bahasa yang digunakan dalam Angaru ini merupakan bahasa Makassar asli yang disampaikan kepada sang raja dan menjadi motivasi berupa kekuatan batin kepada sang raja. Selain itu, Pangaru adalah prajurit pilihan yang juga diwajibkan menggunakan pakaian adat. Dalam hal ini, salah seorang Pangaru, yaitu Baso Amir Daeng Sirwa, menjelaskan seperti apa prosesi ritual Angaru itu. Jadi orang yang melakukan Angaru atau orang yang ditunjuk maju ke depan untuk melaksanakan Aru ini adalah prajurit pilihan seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian dia dibekali dengan pakaian tradisional atau pakaian adat kerajaan, dilengkapi dengan patonro, pengikat kepala. Itu merupakan salah satu pakaian tradisional juga prajurit kerajaan Goa, seperti yang sering kita lihat yang dipakai oleh Sultan Hasanuddin di kepalanya itu. Kemudian biasanya ketika Angaru itu untuk membangkitkan keberanian atau membangkitkan semangat, biasanya dibekali juga dengan senjata tajam khas Makassar. Dalam hal ini badik atau keris. Jadi ini sebelum diucapkan itu didahului dengan dicabutnya badik dari warangkanya itu. Ini semata-mata untuk menambah semangat daripada orang Angaru tersebut, menunjukkan juga kepada raja bahwa kami ini tetap semangat berada di belakangmu. Budaya Angaru atau Aru ini tidak serta-merta menjadi kebudayaan di Kabupaten Goa. Terdapat serangkaian proses yang akhirnya menjadikan budaya ini melekat pada masyarakat Goa. Kabupaten Goa yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup terkenal sebagai salah satu kerajaan besar di masa silam dan cukup memberikan pengaruh bagi Nusantara kala itu, dapat dipastikan memiliki kekuasaan yang cukup besar pada saat itu. Diperolehnya kekuasaan tersebut tidak terlepas dari peran para kesatria, yaitu laskar pemberani atau dalam bahasa Makassar disebut Tubarani, yang taat kepada rajanya dan selalu mengucapkan ikrar atau janji dalam mengemban tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Nilai-nilai kehidupan pada budaya Angaru atau Aru tersebut dapat didefinisikan bahwa Angaru adalah sebuah budaya yang memang patut untuk dilestarikan, sebab makna mengenai pengucapan ikrar atau janji tersebut masih sangat perlu ditampilkan hingga saat ini. Tidak hanya sebatas itu, pada saat sekarang Aru masih sering diperdengarkan dalam berbagai hal, antara lain pada upacara-upacara adat dan penyambutan tamu-tamu agung. Upaya masyarakat untuk melestarikan budaya tersebut juga bisa dilihat pada lomba-lomba kesenian untuk kalangan pelajar yang memasukkan Angaru atau Aru ini ke dalam salah satu kategori lomba dalam setiap pementasan kesenian. Mapuji tauri puji
dek nak kapang decing urung tu reko si bawa mopi dai suku ni batiku mapuji lori ale tak dai pedi tani apa dicik di puramu pediri hatiku oh buang masih kasih nyawaku nak taruh pedina hatiku suku ni rokapang batiku mapuji si bali mapuji tauri pujiku dek nak kapang decing urung tu reko si bawa mopi dai suku ni batiku mapuji puramu pediri hatiku oh buang masih kasih nyawaku nak taruh pedina hatiku suku ni rokapang batiku mapuji suku ni rokapang batiku mapuji batiku mapuji Estelernya Mas, Mbak. Mas, esteler. Oh iya, Mbak. Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es. Loh, ya nggak bisa toh, Mbak. Kok nggak bisa? Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler. Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan? Kenapa gitu, Mbak? Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Emas kuning menjadi barang yang sering kali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik, dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera
sejahtera rumah tangga, seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar. Membuya pamanu angku milikmu aku ungkarangi laku pokinalo malilin palino angku male moduka undakai laku potuona tae padana tongku si solapa indo ambe kaboroku tae susah jatae pari rampoi lulako kaleku. Majulah baji buaya Nahu tepomi Ane tangkena Aule palak nanyawanu Lek bakalompoang mi Pangainku
Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, tentunya masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Kebersamaan kita hingga nanti di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tabasana pangakalinu aule niya lebang kanuboli inake minne bella ripangitunu ena kamanju pacena nyawanu ampan risi ane pak maiku lupa rekan jini mata Amari sindu jangan toye mi anjo nyawanu nubalika lokot bakabalia kere bila kue rangan nekalingku belari wacini kanyami ni tabasana bangakalindo auli ni lebang kanuboli inake minne bella ripangitunu Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya. Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih ganggu banget? Ih, ini kucing. Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan? Ya ganggu orang makan aja tuh kucing. Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang? Enggak mau juga sih. Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan. Perasaan kayak aku sama kamu kan.
Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya. Matan rena bulu maloan taksi minasaku lawarianemu Rimulasi seta mopa marenu
1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, 11 September 2024, RRI genap berusia 79 tahun dengan tema
relevan, berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia maju. Melalui momentum peringatan hari ulang tahun RRI ini, kami berikhtiar dan berkomitmen untuk terus membuat RRI memiliki arti penting dan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih menjadi media yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebinekaan dan persatuan, serta media yang terus-menerus mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan bangsa. Dan untuk angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia, di tengah peristiwa disrupsi media yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berkuat diri, adaptasi perubahan ini dengan terus membangun dan memperkuat sumber daya manusia kita, supaya RRI mampu melayani masyarakat lebih baik dan berperan secara signifikan untuk mencapai Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu RRI ke-79. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah
dia loko atinku susah kapang lapian loko atinku lapian loko
gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Woi, lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih. Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ada beberapa lagu tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan tentunya mudah-mudahan bisa menghibur kita semuanya. Baik sahabat budaya, masih menemani Anda di Mosaik Budaya. Kali ini kami masih terus hadirkan sejumlah persembahan lagu-lagu daerah. Dan sesaat lagi kita akan ikuti mini feature terkait dengan tradisi pernikahan yang mulai pudar. Selamat mendengarkan. Tidak semudah itu orang menikah, tidak segampang itu orang menikah. Banyak pengorbanan yang mesti kita lalui. Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua mempelai, tetapi merupakan rangkaian adat yang menyatukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, bibit, bebet, bobot masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan. Begitupun dengan orang Bugis Makassar. Seringkali orang tua pihak laki-lakilah yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat. Namun, pada zaman modern ini telah terjadi pergeseran. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam upacara adat pernikahan Bugis Makassar. Banyak ritual yang dulu digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang kini tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Begitu juga tahapan-tahapan saat hendak melaksanakan pernikahan. Sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting, sedangkan sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tradisi budaya Bugis Makassar. Kan budaya itu dinamis, tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Salah satu pembentuk budaya itu namanya tradisi masyarakat. Pernikahan adalah sebuah peristiwa tradisi bagi orang Bugis Makassar, orang Mandar, orang Toraja atau orang Sulawesi Selatan lah secara umum. Memang saya sempat berenung bagaimana budaya Sulawesi Selatan terjadi selama ini, juga perubahan tatanan dan cenderung ada perubahan yang kemudian meninggalkan nilai-nilai ritualnya, nilai-nilai religiusnya, karena perlu kita sepaham kembali bahwa budaya Sulawesi Selatan itu budaya yang sangat religius. Nah, misalnya saja dari tahapan-tahapan di masyarakat, bahkan saya pun mengalami misalnya ya, terbagi dua. Pertama, ada memang kurang paham sehingga EO-nya yang lebih banyak mengaturnya. Ada yang paham tapi cenderung mau sudah melampaui batas-batas tanda kutip status sosialnya. Pernikahan itu sebuah peristiwa penggambaran kehidupan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu memang selalu berbeda antara ya bangsawan, kalau kita mau sebut seperti itu, dengan masyarakat biasa, dan perlakuannya memang seperti itu dalam tradisi tatanan pernikahan bagi orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar. Misalnya begini, yang paling berubah itu pertama adalah ketika prosesi pengambilan keputusan yang disebut Mapetuada, ada yang sudah melibatkan langsung kedua orang tuanya calon pengantin itu. Padahal ini namanya proses Mapetuada melalui duta. Makanya disebut kalau di Bugis itu mak duta. Banyak rangkaian sebelumnya kan, ada namanya memanu-manu apa segala macam. Berikut wawancara kami dengan Dr. Eri Iswari M. Hum, akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, mengenai tata cara pernikahan Bugis Makassar. Prosesi pernikahan atau perkawinan dalam tradisi Bugis Makassar pada prinsipnya mempunyai banyak proses ataupun tahapan. Meskipun saat ini banyak yang menyingkat prosesi itu. Itu dimulai dengan proses jangan-jangan atau
memanuk-manuk kalau dalam bahasa Bugis. Prosesi ini dimulai dari pihak keluarga laki-laki mengadakan penjajakan terhadap calon mempelai perempuan yang akan dilamar. Tahap selanjutnya itu adalah Asuro ataupun meminang. Keluarga laki-laki akan berkumpul dan sepakat untuk menentukan kapan hari untuk mengadakan lamaran ataupun pergi Asuro. Prosesi berikutnya itu adalah Apak Nasa. Jadi Apak Nasa ini atau biasa kita kenal dengan istilah Mapetuada di dalam bahasa Bugis, biasanya adalah menentukan hari pernikahan, juga membicarakan tentang berapa uang panai yang disanggupi oleh pihak laki-laki untuk uang panai perempuan, kira-kira berapa uang panai yang akan dibawa atau disanggupi oleh pihak laki-laki. Karena biasanya uang panai ini menjadi satu faktor penghambat gagalnya sebuah perkawinan atau pernikahan dalam adat Bugis Makassar. Dan pada saat uang panai sudah ditetapkan, maka ini menjadi sebuah kesepakatan dan perjanjian bersama, maka melangkahlah biasanya ke apanai doe. Jadi ini uang panainya sudah ada dan biasa dikenal dengan nama atau istilah di dalam bahasa Makassar itu adalah leko lompo, apanai leko lompo. Seserahan di bawah sangat lengkap. Jadi semua perlengkapan untuk calon mempelai perempuan dibawa dan biasanya berjumlah 12 seserahan, 12 bosara yang biasanya berisi kue-kue tradisional. Bosara yang sangat besar, kapara namanya, itu adalah kue kering. Prosesi selanjutnya namanya apasili, membuang sial. Jadi dengan jalan ada prosesi perempuan dimandikan dengan bajunya dan setelah dimandikan oleh Androm bunting, prosesi abu-bu namanya. Semua bulu-bulu rambut yang ada di dahi atau jidat, supaya pengantin perempuannya akan cantik pada saat mengenakan pakaian adat dadasa. Baju yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus dibuang dan diserahkan kepada Sandro. Kemudian korontigi, malam pacar, di mana calon mempelai perempuan ini akan meminta restu kepada orang tua, mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam akorontigi, maka satu persatu orang-orang yang dianggap mampu memberikan doa restu dan juga mampu dijadikan teladan. Akad nikah adalah inti dari seluruh prosesi yang ada di dalam prosesi perkawinan dalam adat manapun. Dan biasanya setelah akad nikah ini dilanjutkan dengan pesta. Setelah pesta usai, maparola atau akleka, kedua mempelai dari rumah perempuan itu diantar oleh semua kerabat untuk menuju rumah laki-laki. Tatanan adat pernikahan yang dimulai mengalami pergeseran sehingga banyak dipengaruhi oleh budaya asing dan mengadopsi gaya dan budaya luar yang terjadi pergeseran acara dengan mempersingkat tahapan adat pesta pernikahan. Berikut penjelasan Dr. Haji Aji Padindang SEMM selaku anggota DPD RI MPR RI. Untuk kembali sebenarnya persisnya juga sudah sulit untuk kembali secara murni, sebutlah seperti itu, karena ada tuntutan. Yang kita harapkan adalah pertama tugas pemerintah kembali selalu untuk memberikan pengetahuan, jadi bukan mengaturnya ya, karena kalau mengaturnya ini kan namanya tradisi masyarakat. Tidak perlu pemerintah yang membuat kali aturan harus begini, enggak. Tugas pemerintah melakukan peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman terhadap penyelenggara pernikahan yang kita sebut sekarang lebih banyak diselenggarakan oleh EO. Ini kan kalau kita lihat mulai juga ada kecenderungan. Sudah deh kita bikin aja di hotel. Maka dari pagi tadi mepaci di situ paginya sudah sekaligus kasih naik uangnya, baru mepaci, sudah itu nikah, sudah itu langsung pesta. Sehari sudah selesai. Bagi saya tahapan seperti ini kan ada kondisi yang misalnya dicapai mengefektifkan waktu, mengefisienkan ini boleh. Tapi dengan di hotel yang demikian besar dan dengan proses yang juga glamor, ternyata apa yang terjadi? Pembiayaan yang tinggi, itu yang saya sebut nilai konsumerisme, bangunan tatanan kekeluargaan dengan nilai-nilai religius menjadi formalistik. Padahal orang menikah, pernikahan dulu itu keluarga datang juga membawa sesuatu, bukan amplop, ya sebutlah belum zamannya amplop kan, beras, ada yang bawa ini,
dimasak di sana, dimakan bersama mulai dari hari keberapa sampai dengan puncaknya. Yang terjadi adalah terjadi penguatan kekeluargaan, terjalin persahabatan baik antar keluarga maupun antar lingkungan. Sekarang enggak, undangan beredar, semua selesai di hotel, biayanya malah sangat mahal. Ini yang saya sebut tadi terakhir itu, bahwa berubah menjadi biaya mahal, dan siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah punya tugas hanya untuk memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman terutama pada penyelenggara-penyelenggara pernikahan. Kami mengharapkan tatanan tradisi pernikahan Bugis Makassar tetap sesuai ajaran terdahulu yang tidak akan berubah sejak dulu, kini, dan akan datang. Demikian perjumpaan kita di Kiprah Indonesia, produksi RRI Makassar. Salamaki Tapada Salama. Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini,
Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry, aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.